Yang pertama adalah demo aplikasi. Di sini aplikasinya namanya RS Solo. Yang pertama kali dibuka tampilannya adalah seperti ini, halaman awalnya. Lalu kita pertama akan melakukan login dulu sebelum register atau sign up. Login dengan akun yang belum terdaftar. Misalnya di sini namanya Siska. Lalu passwordnya terserah. Ini akunnya belum terdaftar. Maka di sini masuk gagal karena kita belum sign up atau belum register. Lalu kita akan register terlebih dahulu. Di sini misalnya namanya Lia, passwordnya 345, konfirmasi passwordnya 345, lalu sign up. Dan pendaftaran berhasil. Di sini kita coba, tapi dengan password yang salah dulu. Nah, masuk gagal karena passwordnya salah. Tadi passwordnya 345, lalu login. Nah, halamannya akan seperti ini. Halaman utama dari menu pilihan RS. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke menu pilihan, yaitu ada 3, rumah sakit terdekat, rumah sakit di Solo, dan ada logout. Yang pertama kita akan ke rumah sakit terdekat dulu. Kita akan hidupin Google Maps dulu. Lalu kita klik rumah sakit terdekat. Maka akan muncul rumah sakit terdekat di lokasi kita. Nah, di sini rumah sakit terdekat di lokasi kita. Karena saya ada di Solo, maka lokasi terdekatnya ada di rumah sakit di Solo. Lalu kita kembali ke aplikasi lagi. Lalu kita akan mencoba menu yang kedua, yaitu rumah sakit di Solo. Di sini ada 3 menu lagi, 3 submenu, yaitu ada RSUD, ada RSUP, dan ada RS internasional. Yang pertama kita akan ke RSUD dulu. Di sini ada RSUD Dr. Muardi, ada RSUD Kota Surakarta, RSUD Semanggi Surakarta, RS Pantiwaluyo, RS Kasih Ibu, RS PK Muhammadiyah, dan RS Slamet Riyadi. Yang pertama kita akan menuju ke RSUD Dr. Muardi dulu. Di sini tersedia alamat, nomor telepon, layanan. Di sini kalau diklik telepon, button telepon akan menuju ke calling telepon. Lalu kita kembali lagi kalau ke Maps. Di sini akan tertuju ke rumah sakit Dr. Muardi pada Google Maps. Nah, di sini rumah sakit Dr. Muardinya. Nih. Lalu kembali lagi, kita akan menuju ke rumah sakit kedua, yaitu RSUD Kota Surakarta. Sama ada alamat, nomor telepon, layanan. Diklik telepon ke nomor telepon. Lalu selanjutnya Maps akan menuju ke Maps RS Surakarta. RSUD Surakarta di sini. Lalu selanjutnya kembali lagi ke aplikasi rumah sakit setelahnya, RSUD Semanggi Surakarta. Telepon, button telepon ke telepon. Kalau Google Maps ke Google Maps. Nah, di sini letak rumah sakit Semanggi. Ini rumah sakit RSUD Semanggi Surakarta. Kembali lagi ke aplikasi, lalu kita akan ke RS Pantiwaluyo. Sama kalau telepon ke telepon, kembali lagi ke aplikasi, Maps ke Google Maps, RS Pantiwaluyo. Di sini RS Pantiwaluyo. Lalu selanjutnya ada rumah sakit Kasih Ibu. Ada telepon juga. Lalu ada Maps ke Google Maps.
Nah, di sini Rumah Sakit Kasih Ibu. Lalu selanjutnya kita ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Ke telepon, lalu Maps ke Google Maps RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Nah, di sini RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Lalu kembali lagi ke aplikasi, mencoba rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang terakhir, RS Slamet Riyadi atau Rumah Sakit DKT. Telepon ke nomor telepon, lalu Maps ke Google Maps, RS Slamet Riyadi atau Rumah Sakit DKT. Di sini Rumah Sakit DKT atau Rumah Sakit Slamet Riyadi. Lalu kembali ke aplikasi lagi, ke rumah sakit yang lain, yaitu yang submenu yang kedua, RSUP atau Rumah Sakit Umum Pusat di Surakarta cuma ada satu, yaitu RSUP Surakarta. Ada alamat, nomor telepon, layanan, telepon ke nomor telepon, lalu ada Maps ke Google Maps. Di RSUP Surakarta. Nah, di sini ada Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta atau bisa disebut RS Respiratory Surakarta. Lalu kembali lagi ke aplikasi. Kita coba submenu yang selanjutnya, yaitu RS Internasional. Di sini ada dua, yaitu RSJIH Solo dan RS Indriati. Yang pertama kita akan mencoba RSJIH Solo dulu. Sama, ada alamat, nomor telepon, layanan, telepon ke telepon, lalu Google Maps ke RSJIH Surakarta. Nah, di sini ada RSJIH Surakarta atau RSJIH Solo. Lalu kita kembali lagi ke aplikasi, mencoba rumah sakit yang selanjutnya, yaitu RS Indriati. Ada alamat, nomor telepon, layanan, dan ada telepon. Lalu ada Maps. Di RS Indriati. Nah, di sini ada RS Indriati. Lalu kembali lagi ke aplikasi. Di sini menu RS-nya udah selesai. Lalu kita akan coba logout. Nah, logout ini akan menuju ke login lagi. Sekian demo dari kelompok kami. Selanjutnya adalah penjelasan kode XML dan Java. Saya Desi Skiala Zahwa, NIM 19.18147. Di sini selanjutnya setelah demo saya akan menjelaskan kode XML yang dipakai, yaitu untuk user interface-nya. Yang pertama ini main activity. Nah, main activity ini adalah menu pertama, halaman utama yang ditampilkan saat aplikasi dimulai atau saat user mengklik aplikasi untuk pertama kali. Di sini ada pakai linear layout karena di sini tampilan sederhana, yaitu ada logo, nama aplikasi, login, dan button sign up. Dan di sini nanti ada gambarnya. Untuk match view kita pakai gambar yang di drawable IC Info. Di sini sudah ada di Android Studio-nya. Untuk ukurannya ada padding topnya 10 dp dan gravity-nya ada height. Lalu untuk yang kedua ada ini logo RS, logo rumah sakit. Logo rumah sakit yang ada tanda plusnya di sini, itu ukurannya
padding topnya ada 85 dp, dan sini logonya udah ada di drawable dan gravity-nya center. Lalu untuk selanjutnya yang tulisan ini nama aplikasi kita pakai text view. Text view di sini wrap content dan height-nya wrap content juga, gravity-nya center. Kita pakai font family-nya sans serif condensed. Lalu ukurannya ada 30 dp dan memakai stylenya bold. Selanjutnya ada button. Button di sini ada dua button login dan sign up dengan ukuran dan type sama, cuma tulisannya yang berbeda. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan XML yang login. Yang login ini kita pakai relative layout karena di sini ada cukup kompleks. Nanti ke sign up, ada text view, ada button, lalu ada edit text juga. Di sini ada yang pertama ada text view login. Lalu ada edit text untuk masuk ke sana. Di sini kita pakai edit text, input type-nya text, lalu height-nya 48 dp. Selanjutnya password untuk masukkan password. Di sini juga pakai edit text. Formatnya sama, hanya password dan input text-nya text password. Lalu selanjutnya ada button login. Button login ini nanti kalau diklik akan masuk ke aplikasi. Button login ini memakai layout center horizontalnya ada true. Lalu ada weight-nya warp content, height-nya ada warp content juga, margin left-nya ada yang sebelah sini ada 195 dp dan margin top-nya atau atas itu 450 dp. Lalu selanjutnya ada text view. Di sini ada text view, belum punya akun. Ini akan kalau user baru melakukan register atau registrasi pada sign up. Kita pakai text view. Lalu ada sign up juga. Di sini sebenarnya text view tapi juga, jadi nanti kalau diklik di sini sign up maka akan otomatis ke halaman sign up. Selanjutnya kita ke sign up. Layout karena menunya atau tampilannya cukup kompleks juga sehingga matanya fleksibel. Tampilannya seperti ini, ada text view sign up, ada text view username, ada edit text username, bisa seperti login-nya. Di sini ada tambahan konfirmasi password, seperti login welcome. Seperti tampilannya. Di sini kita pakai linear layout karena cuma ada elemennya, cuma ada text view, ada image view dan ada button. Jadi cuma linear layout. Di sini kita pakai ada tulisan selamat datang di Finding Hospital dan ada image view-nya tadi logo RS yang sudah ada di awal. Selanjutnya ada button, 3 button di sini, rumah sakit terdekat, rumah sakit di Solo dan logout. Lalu selanjutnya kita ke menu RS. Karena untuk fleksibel di sini cukup banyak komponennya, biar agar terlihat rapi kita pakai linear layout dengan linear layout di dalamnya juga. Di sini ada yang pertama ada linear layout, ini adalah linear layout keseluruhan dan ini adalah linear layout untuk yang pertama, untuk yang lapisan pertama. Nah, ini ada text view. Di sini linear layout yang lapisan pertama meliputi text view yang rumah sakit di Solo. Lalu ada di dalamnya juga ada linear layout lagi untuk logo rumah sakit, image view. Lalu udah selesai linear layout yang ada di dalamnya linear layout tadi. Lalu selanjutnya ada text view menu di sini. Lalu selanjutnya kita ada linear layout lagi untuk menu RS, yaitu untuk RSUD, RSUP dan RS internasional. Di sini kita pakai linear layout di dalam linear layout agar tampilannya agar rapi dan enak dilihat. Di sini linear layout yang RSUD di sini kita pakai ICW drawable-nya menu RS. Di sini ada
gambar atau logo RS di sini, bangunan RS. Untuk RSUP dan RS Internasional juga sama seperti RSUD. Lalu kita menuju ke XML RSI Indriati. XML Indriati ini adalah salah satu bagian dari Rumah Sakit Internasional. Di sini ada scroll view karena untuk agar halamannya itu user bisa meng-scroll ke bawah sehingga tidak perlu berganti-ganti halaman. Di sini ada image view untuk gambar rumah sakitnya, untuk nama rumah sakit. Lalu di sini text view ada alamat, itu juga text view phone, text view nomor telepon, text view layanan, dan ada button telepon dan button maps. Di sini button teleponnya ukurannya margin topnya ada 30 dp, dan karena ini wrap content dan weight-nya ada wrap content dan height-nya ada wrap content, maka ukurannya menyesuaikan jumlah huruf atau text size-nya. Sama seperti button map juga seperti itu. Selanjutnya kita ke RSI JIH ini di Jogja International Hospital di Solo. Selanjutnya kita pakai di sini juga pakai scroll view juga sama seperti menu yang RSI Indriati sebelumnya. Juga kurang lebih sama, ada telepon, ada maps, ini text view, image view, text view juga, text view, ini text juga. Lalu di dalamnya ada linear layout untuk tampilannya. Selanjutnya ada RS Solo. Untuk RS ini semuanya kurang lebih sama seperti yang di RS Indriati dan JIH Solo. Jika kita juga pakai yang scroll view yang di dalamnya ada linear layout untuk mengatur tampilannya agar bisa di scroll dan tampilannya bisa, user interface-nya bisa kindly. Untuk RS Muardi juga sama, RS Indriati dan RS sebelumnya ada scroll view, ada linear layout, tinggal disesuaikan saja ukurannya dengan gambar atau image view-nya. Untuk button juga sama karena ukuran hurufnya atau text size-nya itu ukurannya juga sama sebelum ada maps. Di sini ada telepon juga 20 dp. Lalu selanjutnya ada RSUD Pantiwalu RS-nya. Di sini RS ini sama semuanya, tampilannya seperti ini. Ada linear layout. Mungkin bedanya hanya scroll view-nya sampai di mana, soalnya alamatnya kan beda-beda. Jadi ada yang di scroll sampai bawah, ada yang hanya satu tampilan saja gitu. Untuk RSUD Surakarta sama semuanya. Selanjutnya adalah tampilan RSUD Solo. Tampilan RSUD Solo ini juga sama sebelumnya, hanya bedanya di sini adalah menu-menu RSUD yang ada di Solo aja. Jadi ada RSUD Muardi kita pakai di sini. Jadi di dalam scroll view di sini ada linear layout. Nah, linear layout ini isinya ada text view. Text view dari judul yaitu RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah, dan ada image view. Di sini ada buttonnya. Jadi nanti atasnya itu gambar dan bawahnya button nama RSUD-nya. Dan nanti kalau diklik nanti menuju ke RSUD yang ada di sini. RSUD Kasih Ibu, Muardi, Pantiwaluyo, RSPK Muhammadiyah, RS Semanggi, RSUD Selamat-Riyadi, RSUD Surakarta. Nah, di sini ada sama semuanya, ada image view, bawahnya button, sampai bawah sendiri yaitu RS Selamat-Riyadi. Nah, sampai bawah sendiri RS Selamat-Riyadi. Dan ada linear layout yang di dalamnya, yang di dalam scroll view. Lalu selanjutnya kita ke RSUP Surakarta. RSUP ini Rumah Sakit Umum Pusat. Tampilannya juga kurang lebih sama seperti menu-menu XML, RSUD, RSUP lainnya. Nah, sama di sini tampilannya. Tampilannya sama semuanya. Hanya mungkin bedanya di alamatnya, sama gambarnya, sama namanya, nomor teleponnya. Lalu selanjutnya di sini merupakan pilihan
RSUP Solo. Di sini cuma ada satu, yaitu RSUP Surakarta. Di sini itu sama kayak yang RSUD Solo sebelumnya tadi, yaitu menu RS. Kita juga pakai scroll view, namun satu aja tampilannya, dan ada linear layout sama seperti ini, persis sama persis, bedanya cuma di sakit. Selanjutnya ada RSUP Solo. RSUP Solo sudah selesai di sini di welcome ada layout. Di sini ada logout. Nah, logout nanti akan langsung diarahkan ke menu login. Jadi setelah user selesai dan logout, kurang lebih seperti ini kode XML-nya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang kode Java-nya. Sekarang pembahasan terkait file Java untuk aplikasi vending hospital, di mana di sini dibuat file database helper yang akan digunakan sebagai database untuk proses login dan proses registrasi. Di sini pada function void on create dilakukan pembuatan tabel, yaitu ada dua tabel, yaitu tabel session dan tabel user. Tabel session itu terdapat dua atribut, yaitu ID dan login. Terus pada tabel user di sini terdapat tiga atribut, yaitu ID, username, dan password. Kemudian pembuatan function on upgrade, di mana function on upgrade ini otomatis dipanggil saat upgrade database diperlukan. Selanjutnya ada pembuatan function untuk check session, di mana check session ini yaitu untuk mencek apakah ada user yang telah masuk atau belum. Di sini dilakukan query select all from session where login, di mana dilakukan select semua data dari tabel session. Kemudian ada kondisi di mana kursor get count lebih dari 0. Di sini dimaksudkan lebih dari 0 yaitu jika get count-nya lebih dari 0 maka return true, yang berarti telah ada user yang masuk. Kemudian ada function boolean upgrade session, di mana digunakan metode get write table database, yaitu membuka objek database secara read dan write. Kemudian di sini ada function public boolean insert user, yaitu untuk insert user, di mana dilakukan insert user berdasarkan username dan password. Lalu ada function untuk cek login, yaitu untuk mencek apakah ada user yang telah login ke aplikasi atau belum. Di sini terdapat query select all from user where username and password, di mana dilakukan select semua data dari tabel user berdasarkan user dan password. Selanjutnya masuk ke file main activity.java yang merupakan file Java untuk tampilan pertama. Di sini di awal dilakukan inisialisasi variabel yang terdapat button, yaitu login dan sign up. Lalu terdapat set on click listener, di mana memberikan listener pada button untuk menangkap event yang telah dibuat. Di sini ada dua button, yaitu button login dan button sign up. Di sini button login, di mana ketika button login pada tampilan awal dipilih, maka akan berpindah tampilan, di mana akan menuju kelas login. Kemudian ketika button sign up diklik, maka akan berpindah ke halaman sign up, yaitu menggunakan kelas sign up. Kemudian di sini dibuat activity lifecycle. Ada void on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Kemudian kita masuk ke halaman sign up, yaitu untuk melakukan registrasi. Di sini di awal dilakukan inisialisasi, yaitu edit text untuk username, password, dan password
konfirmasi. Kemudian ada button sign up, kemudian text view login, dan inisialisasi database helper. Pada set context views ini berfungsi untuk pengaturan layout. Kemudian dilakukan lagi inisialisasi berdasarkan ID, di mana menghubungkan variabel yang telah dibuat dengan ID pada button-button di halaman layoutnya. Kemudian di sini dilakukan proses registrasi. Kemudian di sini sign up set on click listener, di mana ketika button sign up diklik, maka akan dilakukan proses registrasi, di mana di sini ada string username, password, dan password konfirmasi, di mana dari inputan user get text diambil kemudian diubah to string. Kemudian dibuat suatu kondisi di mana kondisi password dan konfirmasi password sama. Kemudian else-nya yaitu kondisi jika password dan password konfirmasi salah atau tidak sama. Yang pertama, if kondisi password dan password konfirmasi sama, maka akan dibuat lagi suatu kondisi di mana kondisi ketika pendaftaran berhasil diinsert ke database. Di sini if daftar sama dengan true, maka akan berpindah ke halaman login, yaitu yang berartikan pendaftaran dilakukan dengan benar atau berhasil. Kemudian else yaitu jika pendaftaran tidak berhasil dilakukan, maka dibuat sebuah toast atau pemberitahuan yang bertuliskan daftar gagal atau pendaftaran gagal. Kemudian else-nya yaitu kondisi jika password dan password konfirmasi salah atau tidak sama, juga diberi toast yaitu password tidak cocok. Kemudian selain button sign up, kemudian terdapat text view login, di mana jika seorang user telah melakukan registrasi, maka diharuskan ataupun bisa memilih text view login ini untuk menuju ke halaman login. Kemudian lanjut pada halaman login. Di sini untuk file login.java. Sama seperti biasa dilakukan inisialisasi variabel, button, dan database. Di sini juga dilakukan inisialisasi variabel yang dibuat berdasarkan ID, yaitu menghubungkannya dengan ID pada button. Set on click listener, di sini login yaitu proses login, di mana diambil username dan password. Lalu dibuatkan kondisi di mana kondisi berhasil masuk atau menuju ke file welcome ataupun halaman selanjutnya. Kemudian jika kondisinya tidak berhasil ataupun gagal untuk login, maka diberi toast yaitu dengan teks masuk gagal. Kemudian di sini juga terdapat text view sign up, di mana ketika user langsung masuk ke halaman login, kemudian user belum melakukan registrasi, maka bisa langsung memilih text view sign up untuk menuju ke halaman registrasi. Setelah login berhasil, maka akan menuju ke file welcome. Di sini pada file welcome yaitu terdapat 3 pilihan button, yaitu button dekat yang berarti yaitu memilih hospital terdekat dari user. Kemudian button solo ini berarti yaitu memilih rumah sakit yang ada di Solo. Kemudian ada button logout. Sama dilakukan inisialisasi untuk menghubungkan variabel yang dibuat dengan ID. Lalu di sini masuk ke dekat set on click listener, di mana ketika memilih button hospital ataupun rumah sakit terdekat, akan diarahkan ataupun menampilkan maps yang memberikan informasi list rumah sakit terdekat. Kemudian di sini ada button solo yang akan berpindah ataupun menuju ke halaman menu. Jadi pada bagian menu ini terdapat beberapa button lagi.
Kemudian ada button logout, di mana ketika button logout dipilih, maka akan menuju ke halaman login lagi. Selanjutnya kita langsung menuju ke halaman ataupun memilih button solo. Kemudian di sini pada file menu.java, yaitu file untuk pilihan rumah sakit yang ada di Solo. Di sini terdapat 3 button, yaitu untuk RSUD, RSUP, dan RSI. Pertama dilakukan inisialisasi variabel berdasarkan ID. Kemudian di sini yaitu set on click listener, yaitu pemberian listener pada button untuk menangkap event yang dibuat. Yang pertama yaitu RSUD, di mana ketika RSUD dipilih maka akan menuju ke file RSUD. Kemudian sama untuk RSUP dan RSI. Yang pertama kita akan menuju ke RSUD. Kemudian RSUD. Di sini dilakukan inisialisasi button. Ada 7 button yaitu 7 pilihan RSUD. Kemudian di sini inisialisasi variabel yang dibuat berdasarkan ID, yaitu untuk ke-7 pilihan rumah sakit. Untuk setiap button, untuk setiap rumah sakit, itu akan ketika button diklik akan menuju ke halaman ataupun kelasnya masing-masing. Di sini RSUD Melwarti akan menuju ke RSUD Melwarti kelas. Untuk ke-7 mempunyai kelas-kelas tersendiri dan menuju ke kelas tersebut ketika button dipilih. Yang pertama untuk RSUD Kasih Ibu. Di sini pada tampilan RSUD-nya, untuk tampilan awal, yaitu akan diberikan 2 pilihan button, yaitu untuk button telepon dan button maps. Sama di awal dilakukan inisialisasi untuk tiap button, kemudian inisialisasi variabel yang dibuat berdasarkan ID, lalu untuk setiap button, yaitu untuk set on click listener. Yang pertama untuk button telepon. Untuk button telepon di sini dilakukan sebuah action dial di mana penggunaan intent. Jadi ketika button telepon dipilih maka akan menuju ke action dial atau tampilan telepon pada Android. Di mana pada tampilan telepon tersebut akan tertera nomor yang berdasarkan nomor telepon dari rumah sakit masing-masing ataupun nomor yang telah diinisialisasikan terlebih dahulu. Sama untuk sekarang untuk button maps, di mana ketika button maps dipilih maka akan menuju ke maps yang menunjukkan rumah sakit tersebut. Jadi pada pembuatan maps ini diberi nilai latitude dan longitude-nya. Untuk semua rumah sakit mempunyai proses ataupun code yang sama, yaitu memiliki 2 button telepon dan button maps, di mana button maps itu sesuai dengan nilai latitude dan longitude dari tempat tersebut. Kemudian dari pilihan menu tadi terdapat RSUD, RSUP, dan RSI. Selanjutnya ke RSUP. Di sini pada RSUP hanya terdapat 1 rumah sakit pilihan, lalu dibuatkan inisialisasi button, kemudian set on click seperti biasa. Di sini, kemudian ketika button RSUP dipilih, maka akan langsung menuju dan menampilkan halaman dari rumah sakit tersebut, di mana pada tampilan rumah sakit RSUP tersebut memiliki pilihan yang sama seperti sebelumnya, yaitu button telepon dan button maps. Begitupun pada RSI, yaitu Rumah Sakit Internasional. Di sini pada RSI terdapat 2 pilihan rumah sakit, yaitu RSI JIH dan RSI Indriati.
Ketika RSI JIH dipilih, maka akan menuju ke RSI JIH Class. Di sini pada RSI JIH masih sama, terdapat dua pilihan yaitu telepon dan maps.